Ini tentang fisika listrik statis ya. Dalam penerapan dalam sistem syaraf. Ini Reza Arjani ini gurunya ya di sekolah. Dia bapak-bapak Iya. apa? Bapak ya, Reza? Atau ibu? Ibu. Oh, ibu. Oke. Nah, ini kamu udah belajar semuanya belum yang? Atau baru sampai mana? Kalau enggak kakak jelasin dari awal. Ada yang bingung nggak? Aku sebenarnya udah dipelajarin semua, tapi aku masih agak bingung. Oke. Kalau gitu kakak jelasin dari awal ya. Nah, ini kan di sini ada tujuannya tuh, yaitu memahami konsep listrik statis yang meliputi muatan pada benda dan peristiwa menghasilkan muatan. Kedua, menerapkan konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, atau yang terakhir ini dalam Al-Quran. Nah, contohnya di listrik statis pakai pensil, pakai penggaris dengan kertas kan? Kemarin ada nggak praktek ini? Penggaris dengan kertas. Kemarin nggak ada. Oke. Tahu nggak di gambar ini ngapain? Magnetik. Penggaris sama kertasnya diapain? Didekatkan. Didekatkan terus digosok-gosok. Jadi akhirnya apa yang terjadi dengan si siapa namanya? Si penggaris sama kertasnya? Kertasnya bakal nempel ke penggaris. Iya, nah itu yang terjadi di listrik statis. Oke. Ini kan benda bermuatan statis. Ambil kakak tulis deh. Nanti kalau sekiranya nggak jelas tulisannya kabarin kakak ya. Dari pengertiannya itu, apa yang kamu tahuin dari listrik statis? Listrik statis itu yang aku tahu dia ininya nggak stabil, tegangan listriknya nggak kayak listrik dinamis. Terus juga listrik statis itu dia bermuatan listrik. Terus karena ada muatan, jadi ada muatannya itu nih, atau enggak? Kan ini aja. Itu tentang susunan atom. Nah, susunan atom itu gimana? Jadi ceritanya asal muasal si tadi yang digosok-gosokkan tadi nih asal muasalnya dari si Thales Nelitus. Nah, si Thales Nelitus ini yaitu ilmuwan Yunani yang menemukan gejala listrik Statis. Yang diperoleh dengan menggosokkan batu ambar
Itu. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu elektron. Nah, asal-muasalnya ini karena dia adanya sifat dari prosesnya penggosokan, ditemukannya listrik statis. Oke, dan balik lagi ke sini. Si listrik statis sesuai kan? Nah, ini ada si atom, teori atom. Teori atom. Nah, si teori atom ini pasti intinya dari atom tuh terdiri apa sama apa? Apa? Atom itu bermuatan apa aja sama apa? Proton, elektron. Proton, plus elektron, tanda negatif sama neutron. Nah, ini netral nih, dia kosong kan, karena dia netral. Kalau dibikin gambar seperti ini ya. Kurang besar. Oke. Kamu pakai laptop atau apa? Lihat layar kita ini. Pakai HP. Oke. Ini tanda negatifnya, tanggal positifnya. Ini sebentar. Ini tanda negatif, ini tanda positif. Nah, yang kosong itu tanda si neutronnya. Kakak tulis N aja, biar bedain. Oke. Terus udah inti atom, pasti di teori atom ini ada inti atom. Terdiri dari inti atom dan kulit atom. Oke. Dari sini ada yang mau kamu tanyain? Tidak, Kak. Ya, ini udah masuk juga kan. Terus ini terjadi proses muatan listrik. Muatan listrik. Nah, si muatan listrik itu apa? Yang pasti menurut Benjamin Franklin ada dua muatan listrik. Pertama, muatan listrik positif dan negatif. Nah, sifat dari si muatan positif, si muatan listrik yaitu dua muatan yang sejenis apabila didekatkan maka akan tolak menolak. Berarti sebelumnya sama tutor siapa? Kak Kurnia juga atau bukan? Bukan ya? Bukan. Kalau Kak Kurnia belum pernah diajar? Sama Kak Kurnia belum. Oh, sebelumnya sama cowok atau cewek tutor sebelumnya? Cewek.
Namanya siapa? Ingat nggak? Namanya Amalia. Oh, Kak Amalianya nih gimana? Dia pakai nulis juga atau gimana? Iya. Nulis kayak kakak gini juga, kayak Divina juga. Oke. Ya. Oke. Dia pakai PPT nggak atau enggak? Iya, dia pakai. Nah, dia pakai PPT. Oke. Dapatkan maka akan tarik menarik. Nah, nomor 1, nomor 2 kan. Ceritanya seperti itu. Dari sini dia mau ditanyain gampang nggak ya? Tidak, Kak. Oke. Terlanjut. Nah, selanjutnya, ini peristiwa yang menghasilkan muatan. Nah, muatannya apa? Namanya pertama induksi. Induksi itu gimana? Induksi adalah cara interaksi dengan benda bermuatan listrik. Nah, pertama induksi itu dengan cara mendekatkan, kalau lebih singkatnya. Dekatkan apa? Benda lain dengan benda yang satunya yang sudah bermuatan. Nah, seperti di gambar ini kan, kalau misalnya dia positif ketemu ini, akhirnya dia yang tertarik hanya untuk si negatifnya, lawannya. Nah, jadi kalau digambarin tuh kayak gini. Kecilan nggak ya? Oke lah. Kamu suka warna apa? Esa suka warna apa? White, putih. Putih? Oke, coba warna putih ya. Ini warna putih. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, Kak. Ada. Ini kan digital. Oke, warna putih ini berarti ini ceritanya positif. Terus ini masih positif negatif bercampur. Kalau ini karena ini positif berarti sininya negatif, sininya positif. Nah, ini sih induksinya. Jadi yang berdekatan hanya si positif ke negatif. Lanjut. Habis itu karena udah induksi, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya ini negatif, kalau ini negatif, nanti yang berdekatan juga akan negatif. Biar gampangnya dibikin kotak nih, bisa juga nih. Jadi dia nggak harus selalu bentuk bulat kok. Mungkin hanya contoh doang. Jadi dia ini sama ini yang berlawan. Oke. Nah, ini salah satu contoh induksinya. Ini biar induksi.
Nah, ini still listrik. Hasilnya sama aja nih, juga gambarnya cuma aja, sama aja. Juga sama yang bertolak-tolak belakang. Ini yang dekatkan. Nah, ini muatan-muatan pada kabel gede ini. Nah, ini contoh yang peristiwa menghasilkan muatan. Jadi kalau peristiwanya misalnya tadi yang digosok-gosokkan ke rambut pakai balon. Terus ada juga pakai sisir. Ada nggak di waktu di sekolah kemarin peristiwa kayak gini dilakuin? Kalau peristiwa kayak gitu pernah. Nah ya, yang mana di antara tiga ini? Nggak semuanya. Semuanya. Oh, terus apa yang terjadi di antara tiga itu? Yang Aisyah lakuin? Pas didekatkan ke kertas, itu kertasnya keangkat. Oh, terus? Terus, habis itu kan ada tiga nih. Yang satu pakai kertas, kertasnya terangkat. Terus yang lainnya? Yang kedua pakai sisir. Kalau pakai sisir itu yang di tengah itu apa ya? Nggak terlalu jelas aku. Berapa Sama Zoom? ya? Kayaknya sama. Kalau yang balon itu waktu itu kayaknya nggak dicoba soalnya pada pakai hijab ya. Oh iya, betul. Nah, pakai hijab ya, kan kamu sekolah Islam terpadu. Kalau pakai hijab Iya, biasanya yang cowok, kamu sekolahnya berarti dipisah dong ya? iya Hmm. dipisah. Nah, kalau dipisah biasanya cowok nih yang ngakuin karena kan dia nggak pakai hijab. Jadi dia pasti niupin balon. Untung nggak mau dipisah. Biasanya kalau cowok tuh kadang nakal ditiup-tiupinnya tuh balon tuh deket-deket kita. Kan kita takutnya kalau meledak gitu loh. Kan kita jadi takut kan kalau meledak. Iya. Hmm. Kan ya udah misalnya udah sampai berapa bulatnya, udah sampai gedenya sampai berapa gitu kan. Kira-kira kayak seginian. Terus abis itu digosokin deh ke rambut kita. Lama-lama, mungkin ada kali berapa lama gitu. Terus baru dideketin ke apa, ditarik pelan-pelan nanti muncul rambutnya ketarik. Nah, terus yang ini muatan. Bahan-bahan pada benda. Bahan-bahannya tuh apa? Contohnya, coba Aisyah bacain deh yang ini. Bahan-bahan kaca atau kain sutra. Hasilnya kaca itu bermuatan positif dan sutra bermuatan negatif. Prosesnya elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Mistar plastik apaan? Mistar plastik itu contohnya, kamu di rumah penggarisnya pakai apa? Mistar tuh penggaris nama lainnya. Oh. Jadi kalau ditanya mistar tuh, oh mistar tuh penggaris. Nah, gitu. Lanjut, baca lagi. Mana? Mistar plastik atau kain wol. Mistar plastik bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Elektron dari kain wol berpindah ke mistar plastik. Sisir dan rambut manusia. Sisir bermuatan negatif dan rambut manusia bermuatan positif. Elektron dari rambut manusia berpindah ke sisir. Penggaris atau mistar plastik sama rambut manusia. Penggaris bermuatan negatif
dan rambut manusia bermuatan positif. Elektron dari rambut manusia berpindah ke penggaris, balon, dan kain wol. Balon bermuatan negatif, kain wol bermuatan positif. Elektron dari kain wol berpindah ke balon. Ebonit apa? Oh, ebonit itu nih, sekalian biar kamu gak bingung, kita buka Google. Ebonit. Ebonit. Ebonit itu adalah bahan keras dan padat yang sering digunakan dalam industri listrik dan elektronik, atau juga disebut pertinax lembaran. Nah, ini sifat-sifatnya tahan panas, tidak mudah terbakar. Nah, terus di aplikasinya di industri listrik, contohnya pada saat papan sirkuit atau isolator. Terus kalau untuk yang lainnya bisa untuk industri kimia, makanan, gitu. Nah, ini contoh di gambarnya. Dia bentuknya gini dengan berbagai ukuran. Dan nih wajan aja ada yang pakai ebonit itu gambarnya kelihatan kan? Terus mana lagi? Ada sih, ini tinggal bentuk-bentuknya aja mau dibikin gimana. Ada yang bentuk kotak, ada yang dibentuk bulatan kayak gini. Iya. Lihat lagi. Nah, ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kakak tulis, hanya ini kan gampang nih. Tambahkan. Harus. Oke, nah ini ceritanya ada di dalam Al-Quran. Aisyah bisa baca nggak Al-Qurannya? Ayo. Bisa, tapi masih nggak terlalu lancar. Nggak apa-apa, coba aja. Kudu barok, nggak bisa. Aku belum lancar. Ya, yaudah nggak apa-apa. Jadi ini ceritanya di guru anak-anak sekolahnya Islam kan. Jadi, tapi kemarin pas belajar ini disuruh baca nggak kamu di sekolah? Enggak? Enggak. Enggak ya. Nah, jadi ini ceritanya Al-Quran tentang penerapan listrik statis. Atau teman-temannya disuruh baca enggak? Dilewatin aja sama gurunya? Dilewatin aja. Oh, dilewatin aja. Jadi ini ceritanya kan, ini tentang kilat-kilat nih. Hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Kalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini ceritanya karena berhubung listrik kan kayak kilat gitu, masih ada hubungannya dengan kilat. Makanya gurunya ngambil ayat ini. Terus ini juga dia ngasih ayat Al-Quran yang lainnya, jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Tsamud. Nah, ini juga salah satu contoh biar menghubungkan dengan si listriknya, karena kan petir ada hubungan dengan listrik. Oke, nah yang hitungan. Nah, ini nih yang hitungannya. Yang sangat-sangat penting. Kakak tulis di sini aja deh, biar yang penting-penting. Agak gede. Ya, Jawa.
Ada hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb rumusnya F sama dengan K kali Q1 Q2 dibagi R2. Nah, F apa? Ingat nggak? Apa, Kak? Keterangan hukum Coulomb kalau dalam bentuk rumus. Kalau ini kan rumusnya udah Kakak tulis. Nah, F itu apa tuh? Gaya. Selanjutnya? Aku ada beberapa yang lupa lagi. Ayo, kira-kira udah F, K, Q1, Q2 sama R pangkat 2. Aku cuma ingat F-nya doang itu gaya. Oh, oke. Sambil mengingat-ingat nih Kakak tuliskan bunyi dari hukum Coulomb. Jadi ceritanya bunyinya adalah besarnya gaya tolak menarik, gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik. Bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda. Nah, dari si bunyinya ini dituliskan secara matematis pakai hukum Coulomb, yaitu F-nya gaya. Sesuaikan dengan kalimat yang ini. F-nya gaya, terus F-nya gaya, K-nya berarti K-nya itu konstanta 9 kali 10 pangkat. Ayo, 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat ya, 10 pangkat 9 ya pakainya. Gede banget. 10 pangkat 9. Terus ini Q-nya itu Q1, Q2. Ini sesuai ya dengan kalimat ini. Kalau nggak usah tulis. Dengan kalimat di sini. Dua muatan, terus jarak antara kedua muatan. Makanya si R-nya ini jarak. Ya. Terus selanjutnya, itu aja sih paling. Untuk rumus hukum Coulomb. Oke, lanjut lagi ke sampingnya. Dari si hukum Coulomb, nah ini di bentuk ilustrasinya dikasih keterangan. Jadi hukum Coulomb menjelaskan gaya atau gaya listrik statis. Nah, gaya listrik statis, jika gaya semakin besar, maka jaraknya akan semakin kecil. Nah, coba Aisyah baca lagi di bawahnya apa? Baik, Kak. Yang hukum Coulomb. Oh, itu nyanyi ya? Hukum. Kakak baru nggak? Iya. Ya udah dibaca aja lah. Ini ada suaranya? Nggak ada kan? Dinyanyiin nggak sih kemarin? Enggak. Enggak kan? Oh, ya udah dibaca biasa aja. Kemarin dinyanyi. Oh, dinyanyiin. Nyanyi kayak gimana? Kakak pengen dengar. Nah, aku lupa liriknya. Ini liriknya di depan. Maksudnya kayak aku lupa nadanya gitu. Oh, oke. Baca biasa aja lah ya.
Oke. Hukum Coulomb itu menjelaskan gaya-gaya listrik statis. Jika gaya listrik semakin besar, maka jarak kecil. Jika gaya listrik semakin kecil, maka jarak besar. Q1, Q2, R. Itulah rumus gaya Coulomb. Sebagai konstanta, Q1, Q2 muatan listrik, R jarak pisah antara muatan, Kakiku rata-rata jangan lupakan. Lucu juga ya. Guru di sekolahanku unik-unik emang. Iya. Pada kakiku rata-rata jangan lupakan. Padahal kan R kuadrat ya kakiku. Kenapa kakiku ya? Atau ini disingkat kali. Nggak tahu deh. Pokoknya begitulah lagunya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Coba ini kakak tulisin, cuman kamu coba kerjain. Ini ada latihan soalnya juga. Nah, tapi kamu kerjain aja deh, kakak tulisin. Contoh. Nah, contoh soal. Dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat 9 dan Q2 sama dengan 6 kali 10 min 9C. Berpisah sejauh 4 cm. Tentukan sergaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Nah, coba kamu tuliskan di kertas atau di buku les, bebas. Terus kamu kerjain, kalau udah fotoin ke kakak. Nanti kalau tulisannya nggak jelas, tanya aja. Oke. Aku kerjain dulu ya, Kak. Oke, semangat. Bentar, kakak mute dulu. Nah.
Bapak-bapak dia. Hmm. Udah. Kirim ke WA belum? Kirim ke WA ya, kalau sudah. Baik.
Ya, Kalau aku tulis langsung di chatnya gimana, Kak? tulis di kertas aja deh, nggak apa-apa. Nanti kamu fotoin, kirim ke WA. Oke. Mm-mm. Gimana, ada kesulitan? Sebentar, Kak. Oke.
Ini ada 2 cara, aku pakai cara aku aja ya. Boleh. Boleh. Oke.